peduli itu nampaknya memang sekarang ini kita lihat lah, internal juga pengen tahu lah. Tetapi sekarang ada di pihak luar yang namanya sama peduli terhadap itu, selalu mendesak-desak, dan beberapa tokoh diwawancarai dan mengatakan sangat akan makin lebih menguat kalau Bapak Anies Rashid Baswedan menyebutkan cawapres itu. Nah, menurut Pak Tris andai kata ada, apa kepentingan pihak di luar itu untuk kepengen tahu cawapres di Anies Rashid Baswedan? Ya kita sih boleh suzon ya. Kalau seandainya wakilnya sudah disebutkan plus minus ya. Plusnya itu kan lebih punya banyak waktu untuk menyiapkan gitu ya, untuk membangun strategi gitu ya. Tapi kan minusnya juga ada, lebih gampang dibaca gitu, dan lebih gampang dimatikan kan gitu ya. Makanya kan kenapa sih hampir di Indonesia, mungkin ini hanya tradisi di Indonesia ya, kan selalu di injury time kan? Gitu ya. Kenapa demikian? Karena kita ingin masih ada cadangan gitu. Kalau tahu ada kekurangan tuh masih sudah nggak ada waktu lagi untuk menghajarnya kan gitu. Tetapi kalau sekarang diumumkan, boleh jadi borok-boroknya itu kelihatan, langsung dihajar. Dicari-cari terus. Dicari-cari untuk melemahkan gitu. itu ya. Iya, makanya kita relawan kan bukan nggak peduli ya, artinya nantilah gitu ya. Kenapa demikian? Karena kita tahu kan ini dalam rangka berijtihad gitu ya. Bagaimana yang mendampingi Mas Anies itu betul-betul komplementatif gitu ya, betul-betul kemudian punya peran dalam memenangkan Mas Anies menjadi presiden gitu ya. Jadi jangan sampai jadi liability gitu ya. Jadi misalnya dia ada borok, ada kekurangan, itu kan jadi beban gitu ya. Dan ini yang kita berharap agar wakil presiden Mas Anies betul-betul ikut mendongkrak gitu. Tapi saya punya keyakinan bahwa siapapun yang nanti akan jadi wakil Mas Anies, apakah Pak Ahaye, apakah Bu Khofifah atau Bu Yeni Wahid gitu ya, kita relawan nggak ikutan. Dan itu kan memang Mas Anies dan partai-partai. Alhamdulillah pada siang hari ini kita berhasil menemui Bapak Dr. Sutrisno Muslimin. Tentu kita ingin dapat suatu hal-hal yang baru atau katakanlah akselerasi apa yang mestinya dilakukan oleh para pengusung dan pendukung Anies Rashid Baswedan. Kita tahu bahwa kita bersyukur sekali para senior-senior ini sudah menancapkan yang dulu belum terpikir, yaitu membuat pergerakan relawan. Salah satunya kita tahu bahwa Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera. Dan kini bukan saja kita berbicara tentang ketinggian elektabilitas yang tidak tersaingi oleh calon manapun, tetapi di dalam masyarakat, ini bukan klaim, tapi saya lihat bahwa ada pendapat bahwa kalau orang yang memilih Anies Rashid Baswedan ini adalah orang-orang yang merupakan pemahaman kemapanan ke depan, tingkatan pendidikan dan bahkan seperti itu. Tentu kita tidak boleh banggaria, tetapi saya lihat memang ada unsur seperti itu. Nah, itu sudah tercapai, tetapi yang terpenting sekarang makin mendekati. Kita sangat penting sekali mendengar tentunya masukan dari Bapak Dr. Sutrisno Muslimin ini tentang akselerasi untuk para pendukung itu supaya tidak bertabrakan dalam kegiatan di lapangan, pembagian tugasnya rapi, apa dengan dikerjakan siapa, jangan sampai ada yang tidak terpegang dan lain sebagainya. Mungkin itu dulu Pak Sutrisno. Ya, jadi begini, bahwa gerakan relawan kita ini kan yang sudah berjalan sejak tahun 2021 ya. Dan itu kan terus bergulir, terus membesar, dan kemudian punya efek di mana Mas Anies dilirik oleh partai-partai politik. Dan terbukti kemudian Mas Anies kemudian dicalonkan oleh 3 partai politik gitu ya. Dan itu sangat menggembirakan dan membahagiakan untuk para pejuang, untuk para relawan yang memang bekerja tanpa
tanpa punya harapan yang lain kecuali bagaimana supaya Mas Anies bisa jadi presiden dan Indonesia akan lebih baik dan gitu. Nah sekarang kan sudah masuk pada tahapan sangat kritis ya, karena sekarang ini kita sudah memasuki bulan-bulan mendekati pemilihan presiden. Kita tahu Februari 2024 akan sudah dilaksanakan pencoblosan. Nah, gerakan relawan sekarang ini seperti halnya kemarin saya juga turun di Bekasi gitu ya. Itu kan saya memang mendorong agar mereka lebih aktif. Lebih aktif itu dalam arti harus lebih terlihat, harus lebih, bahasa saya itu harus lebih berisik, harus lebih rame gitu ya. Karena dengan rame itu maka kemudian kelihatan bahwa kita itu ada di mana-mana dan kita besar di mana-mana gitu. Saya mengapresiasi kemarin ada gerakan relawan di Cilengsi misalnya ya, yang mendeklarasi Kampung Anies gitu. Ya, betul. Jadi dari rumah kemudian kita kuasai beberapa rumah itu kemudian kita deklarasi menjadi Kampung Mas Anies kan gitu ya. Dan itu kan gerakan-gerakan yang sangat baik dan sangat terukur gitu. Karena sekarang ini kita memang harus turun ke bawah. Makanya memang para senior, para tokoh-tokoh relawan ini hampir semuanya sekarang turun. Menyampaikan ke masyarakat tentang Anies Rashid Baswedan. Apa yang disampaikan Pak Mursalim tadi itu memang benar, bahwa Mas Anies itu memang sekarang ini kan kebanyakan didukung oleh kelompok menengah, baik dari sisi pendidikan maupun dari sisi ekonomi kan gitu ya. Dan kita memang masih agak lemah di bawah kan gitu. Dan disitulah memang PR kita. Kita harus lebih giat untuk turun ke bawah, untuk menyampaikan ke masyarakat, untuk bersosialisasi kepada masyarakat bahwa Mas Anies itu, kalau yang saya sampaikan di Bekasi, kira-kira sederhananya ya akan Indonesia itu akan seperti Jakarta, lebih damai, ada kohesivitas sosial, nggak ada friksi, kan gitu ya. Tapi masyarakatnya secara ekonomi lebih sejahtera, yang tidak mampu dibantu, gitu loh. Nah, dalam rangka itu Mas, tadi yang saya sampaikan, saya melihat di beberapa daerah yang antar warganya akrab lah ya, tetapi sudah proses pada masa pemilihan ini, mereka tuh ejek-mengejek walaupun tidak terjadi apa-apa, bercanda. Kamu kan kelasnya nasi bungkus dan kaos, kalau kita kan enggak kayak gitu. Nah, saya kira tentu kalau diteruskan menjadi tidak baik kalau keluar. Bagaimana masukan Pak Sutrisno untuk supaya tidak terjadi itu? Apa kewajiban? Iya. Dan bagi pemilih Mas Anies itu nggak boleh terjadi, gitu ya. Karena Mas Anies kan justru mendorong bagaimana orang yang di bawah itu bisa ke tengah, bisa ke atas gitu ya. Harus ada mobilitas vertikal gitu ya. Jadi bukan malah kemudian kita saling mengejek gitu ya. Karena kan itu konstituen kita. Orang itu kan nggak ditentukan, kita ini kan one man one vote nih. Mau dia profesor, mau dia tukang beca sama suaranya, gitu ya. Mau dia pengusaha atau dia pembantu rumah tangga, ya sama suaranya. Oleh sebab itu maka para pendukung Mas Anies itu harus memunculkan karakter yang lebih bersahabat, karakter yang lebih bersahaja, gitu ya. Karakter yang lebih membangun persaudaraan. Jadi jangan malah cenderung elitis gitu ya. Jadi memang sekarang ini kan ada perintah dari kita bahwa kita harus turunkan semua baju-baju yang bisa membuat ego gitu ya. Jadi semuanya itu bajunya ya baju Anies Rashid Baswedan. Jadi jangan sampai simpul-simpul relawan itu menjadi lebih besar dari Anies Rashid Baswedan. Gambar simpulnya lebih besar dari gambar Anies Rashid Baswedan. Dan itu yang kita minta untuk diturunkan gitu. Termasuk ya? Gambar partai itu ya Mas. Iya. Jadi kan yang kita inginkan kan Mas Anies jadi presiden. Jadi kita harus menurunkan ego kita itu gitu. Nah, yang kita lihat sangat sangat elegan dan dewasa ya para pendukung Anies ini.
nampak tidak terlalu menghiraukan isu-isu yang berkembang bahwa seolah-olah Anies nanti akan dijegal, dia tidak akan ikut. Dan alhamdulillah para pengusung ini saya lihat tidak terpancing banyak tentangan itu. Dia tetap bekerja seperti itu ya. Iya, di lingkup relawan memang kita memang juga mendorong agar diabaikanlah isu-isu itu gitu ya, termasuk soal wacana cawapres kita jangan ikut-ikutan gitu ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Laude Bashir itu bagus. Jadi apapun makannya, minumnya teh manis kan gitu ya. Siapapun wakil presidennya Mas Anies kan begitu. Jadi artinya betul-betul ke arah persatuan gitu ya. Kan jargon perubahan yang apa namanya yang diangkat itu kan dalam konteks untuk perbaikan bangsa, gitu ya. Jadi bukan untuk betul-betul mengganti, merubah dan lain-lain gitu ya. Tapi murni untuk memperbaiki kondisi bangsa agar lebih baik dari hari ini. Kan kita kan sebagai Muslim misalnya hari ini kan lebih baik dari kemarin kan gitu ya. Kan harus selalu progres, kan gitu. Jadi bukan kemudian membabi buta, menyalahkan semuanya kan gitu ya. Ada sisi-sisi yang bagus ya kita lanjutkan. Makanya kan kita perbaiki. Seperti itu. Jadi kalau kembali kepada cawapres tadi, itu yang sangat peduli itu nampaknya memang sekarang ini kita lihat lah internal juga kepengen tahu lah. Tetapi sekarang ada di pihak luar yang namanya sangat peduli terhadap itu, selalu mendesak-desak dan beberapa tokoh diwawancarai dan mengatakan sangat akan makin lebih menguat kalau Bapak Anies Rashid Baswedan menyebutkan cawapres itu. Nah, menurut Pak Tris andai kata ada, apa kepentingan pihak di luar itu untuk kepengen tahu cawapres di Anies Rashid Baswedan? Ya kita sih boleh suzon ya. Kalau seandainya wakilnya sudah disebutkan plus minus ya. Plusnya itu kan lebih punya banyak waktu untuk menyiapkan gitu ya. Untuk membangun strategi gitu ya. Tapi kan minusnya juga ada, lebih gampang dibaca gitu. Dan lebih gampang dimatikan kan gitu ya. Makanya kan kenapa sih hampir di Indonesia, mungkin ini hanya tradisi di Indonesia ya, kan selalu di injury time kan. Gitu ya. Kenapa demikian? Karena kita ingin masih ada cadangan. Gitu. Kalau tahu ada kekurangan tuh sudah nggak ada waktu lagi untuk menghajarnya kan gitu. Tetapi kalau sekarang diumumkan, boleh jadi borok-boroknya itu kelihatan langsung dihajar. Dicari-cari terus. Dicari-cari untuk melemahkan gitu. itu ya. Iya, makanya kita relawan kan bukan nggak peduli ya, artinya nantilah gitu ya. Kenapa demikian? Karena kita tahu kan ini dalam rangka berijtihad gitu ya. Bagaimana yang mendampingi Mas Anies itu betul-betul komplementatif gitu ya. Betul-betul kemudian punya peran dalam memenangkan Mas Anies menjadi presiden gitu ya. Jadi jangan sampai jadi liability gitu ya. Jadi misalnya dia ada borok, ada kekurangan, itu kan jadi beban gitu ya. Dan ini yang kita berharap agar wakil presiden Mas Anies betul-betul ikut mendongkrak gitu. Tapi saya punya keyakinan bahwa siapapun yang nanti akan jadi wakil Mas Anies, apakah Pak Ahaye, apakah Bu Khofifah atau Bu Yeni Wahid gitu ya, kita relawan nggak ikutan. Dan itu kan memang Mas Anies dan partai-partai politik. Jadi kalau dulu diumumkan seolah nanti sebelum berangkat haji akan menyebutkan atau nggak jadi, kemudian setelah pulang haji terus ada yang menyebutkan nanti pas tanggal 17, itu bukan sesuatu keraguan atau belum ada kesiapan sebenarnya. Melihat dari bagusnya di Euritem tadi ya, itu lebih bagus begitu menurut saya. Iya, saya melihatnya bagus di akhir gitu ya. Kenapa demikian? Karena kemudian peluang untuk untuk diserang, untuk di downgrade itu sudah tidak ada waktu lagi, gitu ya. Sehingga kemudian pendaftaran dan setelah itu langsung kampanye, gitu. Jadi, walaupun memang saya secara pribadi ya
punya pemikiran ya harus diambil orang yang memang dari awal sudah ada iya. yang melakukan kerjasama, sudah perjuangan sama, gitu. jihad bersama gitu, yeah. gitu sebetulnya gitu supaya dapat berkah. Gitu. Karena kita khawatir beberapa orang yang berkeinginan entah perorangan, entah partai, entah kelompok-kelompok tertentu, dia berharap kalau memang tidak ada harapan di tempat Anies Cawapres, saya akan bisa ke tempat yang lain seolah seperti itu. Itu apa tanggapan? Ya, kalau atau itu perlu juga bagi partai yang ingin menentukan perjalanan partainya gitu misalnya. Saya sih bersyukur ya 2 minggu terakhir ini tuh cuaca agak bagus gitu. Saya lihat misalnya muncul tiba-tiba Susi Pujiastuti. Oh iya mantap. Terus ya. muncul Yeni Wahid. Iya. Dan Bu Khofifah juga sempat, sudah mulai bicara gitu ya. Yang sebelum-sebelumnya kan mereka ya bukan apa-apa. Waktu itu kan kita bahas bahwa ya menjadi wakil presiden Mas Anies itu bukan hanya faktor elektabilitas gitu ya, bukan karena faktor kapasitas gitu, tapi juga harus ada adrenalin kan gitu waktu itu ya kita bicara. Tapi sekarang ini nampaknya banyak orang yang mulai dalam tanda kutip mulai berani gitu ya untuk menjadi wakilnya Mas Anies kan gitu. Jadi menurut saya itu menjadi sangat positif gitu ya, walaupun memang ya semuanya itu akan kembali ke Mas Anies. Sudah barang tentu dengan banyaknya Mas Anies ketemu dengan berbagai macam tokoh di Jawa Timur, di Jawa Tengah gitu ya, di Jawa Barat, itu kan dalam rangka untuk mendapatkan petunjuk lah ya, bahwa siapa sebetulnya yang akan mendampingi Mas Anies, yang tepat mendampingi Mas Anies gitu ya. Ini memang bukan persoalan gampang, ini kan ijtihad besar gitu ya, karena kalau salah ya efeknya juga besar gitu ya, gitu. Apa kaitan atau efeknya? Tahu-tahu keputusan Mahkamah Agung memutuskan membatalkan atau tidak menyetujui permintaan Muldoko untuk menjegal Partai Demokrat gitu ya. Ini apa dampak terhadap Mas Anies atau salah pengertian kita terhadap Muldoko bahwa di backup oleh istana misalnya? Itu gimana? Sejak awal kan saya adalah orang yang nggak mempercayai itu. Saya adalah orang yang nggak mempercayai teori konspirasi itu. Karena bagi saya, ya Pak Jokowi, Pak Mahfud MD yang sekarang memerintah itu nggak bakal melakukan langkah-langkah konyol lah gitu ya. Dia nggak akan melakukan tindakan yang menyebabkan namanya itu jelek, gitu ya. Itu. Artinya itu memang nampak konyol gitu ya, tetapi secara hukum boleh saja. Secara hukum dia menghormati juga ya. Gitu ya. Itu kan ikhtiarnya Muldoko gitu ya. Jadi jangan sampai kita terlalu terbawa dengan pola pikir itu. Yang pasti ketika kemudian Pak Muldoko ditolak gitu ya, Demokrat pimpinan Mas Ahaye yang menang gitu, dan itu kan mengembirakan buat kita, buat pendukung Mas Anies, bahwa tadinya kan ada konspirasi begitu, ada teori konspirasi begitu, nanti Demokrat diculik gitu makanya kemudian Ahaye agak miring gitu ya, kan begitu tuh cara berpikirnya. Tapi saya memang sejak dulu yakin bahwa nggak mungkin lah itu gitu ya. Makanya sekarang kan tinggal konsistensi Demokrat saja. Apakah Demokrat itu akan tetap berada pada barisan perubahan seandainya Mas Ahaye tidak jadi wakil presiden, gitu ya, calon wakil presiden kan itu yang jadi diskusi kita kan gitu ya. Karena ketika Mas Ahaye cabut gitu, selesai juga kita. Apalagi dengan kemarin PAN dan Golkar sudah di Pak Prabowo, artinya sudah tidak ada harapan lagi.